Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Hum Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai model-model komunikasi. Ada banyak model-model komunikasi, tapi pada video kali ini saya dan rekan-rekan saya hanya menjelaskan satu model komunikasi, yaitu model komunikasi Shannon dan Weber. Model komunikasi Shannon dan Weber pertama kali dikemukakan pada tahun 1949 dengan judul buku The Mathematical Theory of Communication. Model komunikasi Shannon dan Weber disebut juga dengan model matematis atau model teori informasi. Pada model komunikasi Shannon dan Weber terdapat 5 unsur sehingga terjadinya model komunikasi Shannon dan Weber. Hal tersebut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan mengenai tentang shoot. Shoot merupakan komponen pertama atau sumber yang membangkitkan data atau informasi yang akan dikirimkan. Ada beberapa hal yang harus kita teliti dari shoot itu sendiri. Yang pertama, penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Yang kedua, suatu sumber yang menyandi atau menciptakan pesan dan menyampaikan pesan melalui suatu saluran kepada seseorang penerima yang menyandi balik atau menciptakan ulang pesan tersebut. Yang ketiga nih, sumber informasi menghasilkan suatu pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang dimungkinkan. Nah, sumber komunikasi bisa juga berupa dengan alat atau sebuah media, berupa informasi berupa audio, atau informasi suara, video, ataupun informasi berupa teks menjadi satu kesatuan data untuk diproses melalui sistem. Nah, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai tentang shoot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai tentang transmitter. Terima kasih. Transmitter. Langkah dari model Shannon adalah memilih transmitter. Pemilihan transmitter ini tergantung pada jenis komunikasi yang digunakan. Kita dapat membedakan dua macam komunikasi, yaitu komunikasi tatap muka dan komunikasi mesin. Komunikasi tatap muka yang menjadi transmitternya adalah alat-alat pembentuk suara dan dihubungkan dengan otot-otot serta organ tubuh lainnya yang terlibat dalam penggunaan bahasa nonverbal. Sedangkan pada komunikasi yang menggunakan mesin, alat komunikasi yang berfungsi sebagai transmitter adalah alat-alat itu sendiri, seperti telepon, radio, televisi, foto, dan film. Penerima dan decoding. Istilah Shannon mengenai penerima dan decoding atau menginterpretasikan pesan seperti berlawanan dengan istilah penyandian pesan. Pada komunikasi tatap muka mungkin transmitter menyandikan pesan dengan menggunakan alat-alat suara dan otot-otot tubuh. Penerima dalam hal ini adalah alat-alat tubuh yang sederhana yang sanggup mengamati signal. Baik, selanjutnya yaitu komponen terakhir adalah destination atau tujuan. Komponen ini merupakan komponen yang menangkap informasi atau data yang dihasilkan oleh penerima. Data yang dihasilkan oleh perangkat tujuan selanjutnya akan diubah menjadi jenis data yang sama dengan data yang dikirimkan oleh perangkat sumber. Selanjutnya yaitu noise atau gangguan. Gangguan yang terjadi dapat menyebabkan proses komunikasi terganggu atau bahkan dapat memutuskan proses komunikasi. Gangguan adalah suatu hal, getaran, atau gelombang yang mendistorsi pengiriman pesan dalam proses komunikasi sebagaimana fungsi komunikasi dalam manajemen logistik. Gangguan menyebabkan perbedaan antara pesan yang diterima oleh penerima receiver dengan pesan yang dikirim oleh sumber. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengetahui 10 pengaruh gangguan dalam komunikasi, antara lain sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan pengaruh noise dalam komunikasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, man-made noise. Secara sederhana diartikan sebagai noise yang dihasilkan manusia. Sumber utama dari noise ini adalah mekanisme spark producing, seperti komutator dalam motor elektrik, sistem pembakaran kendaraan bermotor, alternator, dan aktivitas peralihan alat oleh manusia. Misalnya, setiap saat di rumah, penghuni sering mematikan dan menyalakan lampu melalui saklar. Otomatis, arus listrik dapat tiba-tiba muncul dan atau terhenti dalam fungsinya tersebut. Kedua, extraterrestrial noise. Noise ini terdiri dari sinyal elektris yang dihasilkan dari dalam atau luar atmosfer bumi.
Terkadang disebut juga deep space noise. Noise ekstraterestrial bisa disebabkan oleh Milky Way, galaksi lain, dan matahari. Yang ketiga, noise internal. Noise internal ini adalah noise yang dibangkitkan oleh komponen-komponen dalam sistem komunikasi. Noise atau gangguan ini disebabkan oleh hal-hal yang terdapat di dalam komponen komunikasi, sehingga tentunya kemudian berpengaruh langsung terhadap komunikasi secara langsung. Jika tidak diatasi, maka tentu akan dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam komunikasi.